Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Bell pada tahun 1980-an, Steve Jobs dan Steve Wozniak berdiri di atas panggung, menampilkan produk mereka yang paling revolusioner, Apple II. Perangkat komputer ini tidak hanya menawarkan kemampuan yang luar biasa, tetapi juga desain yang sangat inovatif. Dengan demikian, Apple II menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang berhasil memasuki pasar mainstream. Perusahaan ini telah mencapai puncak kesuksesan, dan Steve Jobs telah menjadi ikon bisnis yang tak tergantikan. Namun, ada rahasia tersembunyi di balik kesuksesan ini yang tidak banyak orang ketahui. Rahasia ini akan membuka mata Anda tentang bagaimana Steve Jobs berhasil menciptakan keajaiban di industri teknologi. Steve Jobs adalah seorang pengusaha yang sangat berpengaruh, namun tidak banyak orang yang tahu tentang kehidupan pribadinya. Dia lahir pada tahun 1955 di San Francisco, California, dan dibesarkan oleh ibu tunggalnya, Clara Jobs. Steve Jobs adalah seorang anak yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki sisi gelap dalam dirinya. Dia pernah menghadapi masalah keuangan dan kehidupan pribadi yang sulit, namun dia berhasil mengatasi semua itu dan menciptakan keajaiban di industri teknologi. Rahasia kesuksesan Steve Jobs terletak pada bagaimana dia berhasil mengatasi kelemahan dan kekuatannya sendiri. Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan Apple Computer di garasi rumah Jobs. Perusahaan ini awalnya hanya berfokus pada pembuatan komputer pribadi, tetapi kemudian mereka berhasil menciptakan keajaiban di industri teknologi. Mereka berhasil menciptakan Apple I, komputer pribadi pertama yang pernah dibuat. Komputer ini hanya memiliki 4 RAM dan tidak memiliki keyboard, tetapi berhasil menawarkan kemampuan yang luar biasa. Apple I adalah komputer pribadi pertama yang berhasil memasuki pasar mainstream, dan ini adalah titik balik bagi perusahaan Apple. Steve Jobs adalah seorang pengusaha yang sangat berpengaruh, namun tidak banyak orang yang tahu tentang kehidupan pribadinya. Dia pernah menghadapi masalah keuangan dan kehidupan pribadi yang sulit, namun dia berhasil mengatasi semua itu dan menciptakan keajaiban di industri teknologi. Rahasia kesuksesan Steve Jobs terletak pada bagaimana dia berhasil mengatasi kelemahan dan kekuatannya sendiri. Dia adalah seorang anak yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki sisi gelap dalam dirinya. Pada tahun 1980-an, Steve Jobs dan Steve Wozniak berdiri di atas panggung, menampilkan produk mereka yang paling revolusioner, Apple II. Perangkat komputer ini tidak hanya menawarkan kemampuan yang luar biasa, tetapi juga desain yang sangat inovatif. Dengan demikian, Apple II menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang berhasil memasuki pasar mainstream. Perusahaan ini telah mencapai puncak kesuksesan, dan Steve Jobs telah menjadi ikon bisnis yang tak tergantikan. Namun, ada rahasia tersembunyi di balik kesuksesan ini yang tidak banyak orang ketahui. Rahasia kesuksesan Steve Jobs terletak pada bagaimana dia berhasil mengatasi kelemahan dan kekuatannya sendiri. Dia adalah seorang anak yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki sisi gelap dalam dirinya. Dia pernah menghadapi masalah keuangan dan kehidupan pribadi yang sulit, namun dia berhasil mengatasi semua itu dan menciptakan keajaiban di industri teknologi. Rahasia ini akan membuka mata Anda tentang bagaimana Steve Jobs berhasil menciptakan keajaiban di industri teknologi. Steve Jobs, tokoh bisnis yang sangat berpengaruh, dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuan untuk mengubah industri dengan produk-produknya yang inovatif. Namun, apa yang membuat Steve Jobs begitu sukses? Apa rahasia di balik kesuksesannya yang tak terduga? Dalam perjalanan hidupnya, Steve Jobs pernah mengalami masa-masa sulit dan kegagalan yang membuatnya belajar dari kesalahan dan meningkatkan diri. Pada masa kecilnya, Steve Jobs dibesarkan oleh ibunya, Johannes Keble,
seorang wanita muda yang sangat ambisius dan berdedikasi. Ibu Jobs sangat ingin memberikan kesempatan terbaik bagi anaknya dan membuatnya menjadi seseorang yang sukses. Steve Jobs memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, dan dia sangat menghargai bimbingan dan dukungannya. Ibu Jobs juga memberikan Steve Jobs kesempatan untuk belajar dan mengembangkan bakatnya dari dini. Dia diterima di sekolah menengah atas Homestead, sebuah sekolah yang sangat baik di Palo Alto, California. Di sana, dia bertemu dengan teman-teman yang akan menjadi teman seumurnya, seperti Steve Wozniak, yang akan menjadi rekan bisnisnya di kemudian hari. Mereka berdua memiliki minat yang sama dalam teknologi dan inovasi, dan mereka sering berdiskusi tentang ide-ide bisnis dan teknologi yang akan mengubah dunia. Pada tahun 1972, Steve Jobs dan Steve Wozniak bertemu dengan Mike Markkula, seorang pengusaha sukses yang memiliki visi untuk membuat komputer yang lebih mudah digunakan. Mereka berdua terinspirasi oleh komputer Apple I yang dibuat oleh Wozniak. Markkula melihat potensi besar dalam Apple I dan memutuskan untuk menjadi investor. Dengan dukungan Markkula, Apple I menjadi sangat populer dan mendapatkan perhatian dari banyak orang. Steve Jobs dan Steve Wozniak menggunakan kesuksesan ini sebagai kesempatan untuk memulai perusahaan mereka sendiri, Apple Computer, yang akan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. API. Pada tahun 1976, Apple Computer diluncurkan secara resmi. Steve Jobs dan Steve Wozniak menjadi dua orang yang paling berpengaruh dalam perusahaan ini. Mereka berdua memiliki visi untuk membuat komputer yang lebih mudah digunakan dan lebih terjangkau. Apple I sukses besar dan menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang digunakan oleh banyak orang. Pada tahun 1977, Apple II diluncurkan, yang menjadi salah satu komputer pribadi terlaris sepanjang masa. Apple II memiliki desain yang elegan dan kemampuan yang sangat baik dalam mengolah data. Pada tahun 1980-an, Apple Computer menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Steve Jobs menjadi salah satu tokoh bisnis yang paling berpengaruh dan memiliki kekuasaan besar dalam perusahaan. Namun, pada tahun 1985, Steve Jobs meninggalkan Apple Computer karena perbedaan pendapat dengan CEO baru, John Sculley. Steve Jobs kemudian mendirikan Next Computer, sebuah perusahaan yang berfokus pada teknologi pendidikan. Meskipun Next Computer tidak sukses secara finansial, perusahaan ini menjadi tempat bagi Steve Jobs untuk mengembangkan teknologi yang akan digunakan dalam Apple Computer di masa depan. Pada tahun 1996, Apple Computer membeli Next Computer dan Steve Jobs kembali ke perusahaan yang dia co-founder. Steve Jobs kemudian menjadi CEO Apple Computer dan memulai proses perubahan yang signifikan dalam perusahaan. Dia mengembangkan produk-produk yang inovatif, seperti iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Steve Jobs juga memperkenalkan konsep Think Different yang menjadi slogan Apple Computer. Konsep ini berfokus pada perubahan dan inovasi dalam bisnis dan teknologi. Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak, dua teman lulusan teknik, memiliki visi untuk menciptakan komputer yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Mereka bernama Apple I, sebuah komputer sederhana yang dapat dibuat sendiri oleh pengguna. Namun, mereka tidak memiliki uang untuk mempromosikan produk mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menampilkan komputer mereka di toko komputer Hulk yang terletak di San Jose, California. Pada hari itu, Apple I menarik perhatian banyak orang dan akhirnya, Apple I terjual semua. Berikutnya, pada tahun 1977, Apple II dirilis dan menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang sukses.
Steve Jobs dan Steve Wozniak berhasil menciptakan produk yang sangat inovatif dan menarik, tetapi mereka juga menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan penjualan dan mempromosikan produk mereka. Pada tahun 1980-an, Steve Jobs dan Apple II menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Mereka juga menciptakan Apple III, sebuah komputer yang lebih canggih dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Namun, perusahaan mereka juga menghadapi kesulitan keuangan dan Steve Jobs akhirnya dipecat dari perusahaan yang ia dirikan. Meskipun demikian, Steve Jobs tidak menyerah dan ia melanjutkan perjuangannya dalam menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Ia juga menemukan kekuatan dari kegagalan dan ia menggunakan pengalaman tersebut untuk menciptakan produk yang lebih baik. Pada tahun 1997, Steve Jobs kembali ke Apple setelah perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Ia menjadi CEO dan berhasil memimpin perusahaan ke arah yang lebih positif. Ia juga menciptakan produk yang sangat inovatif, seperti iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Produk-produk tersebut sangat sukses dan membantu Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Steve Jobs juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat berdedikasi dan memiliki visi yang jelas untuk menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Steve Jobs juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat berdedikasi dan memiliki visi yang jelas untuk menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Ia memiliki kemampuan untuk melihat ke depan dan mengembangkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ia juga memiliki kemampuan untuk memotivasi tim dan membuat mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan demikian, Steve Jobs menjadi salah satu pengusaha terbesar di dunia dan meninggalkan warisan yang sangat besar di industri teknologi. Pada tahun 2010, Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan nilai pasar sekitar $350 miliar. Produk-produk mereka, seperti iPhone dan iPad, telah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Steve Jobs juga menjadi salah satu pengusaha terbesar di dunia dengan kekayaan yang diperkirakan sekitar $10 miliar. Namun, pada bulan Oktober 2011, Steve Jobs meninggal karena komplikasi penyakit kanker pankreas. Ia meninggalkan warisan yang sangat besar di industri teknologi dan meninggalkan pengaruh yang sangat besar pada masyarakat. Dalam kesimpulan, Steve Jobs adalah seorang pengusaha yang sangat berdedikasi dan memiliki visi yang jelas untuk menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Ia memiliki kemampuan untuk melihat ke depan dan mengembangkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ia juga memiliki kemampuan untuk memotivasi tim dan membuat mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan demikian, Steve Jobs menjadi salah satu pengusaha terbesar di dunia dan meninggalkan warisan yang sangat besar di industri teknologi. Kehancuran Steve Jobs bukanlah hal yang tidak terduga. Sejak awal, dia telah menempuh jalan yang berbeda. Kehancuran ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, Steve Jobs telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Steve Jobs telah menemukan bahwa kegagalan bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan hal yang harus dipelajari. Dalam kehancuran, dia telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Mengapa kegagalan bisa mengajarkan lebih banyak daripada kesuksesan? Karena dalam kegagalan, kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, kita menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Kegagalan bukanlah akhir,
melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dari kegagalan, kita menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, kita menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Steve Jobs telah menemukan bahwa kegagalan bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan hal yang harus dipelajari. Dalam kehancuran, dia telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, dia telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Dalam kehancuran, Steve Jobs telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, dia telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Kehancuran Steve Jobs bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, dia telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, dia telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, dia telah menemukan kekuatan untuk mengubah. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Mengapa kegagalan bisa mengajarkan lebih banyak daripada kesuksesan? Karena dalam kegagalan, kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Dari kegagalan, kita menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dalam kehancuran, kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelajaran yang lebih dalam. Dari kegagalan, kita menemukan jalan menuju kesuksesan yang sebenarnya. Kita menemukan kekuatan untuk mengubah. Subscribe sekarang sebelum video berikutnya. Besok ada konten spesial. Tanda tegangan tinggi.